Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Udah siap belum mau belajar untuk hari ini? Sudah dong. Siap dong, Semangat. Bu. Wih, mantap, semangat semua. Ibu absen dulu ya. Pertama, Mutiara Nita hadir. Hadir, Bu. Meliawati hadir. Hadir, Ibu. Oke, pelajaran kita hari ini mengenai bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu bilangan yang bentuknya bulat, Kak, Bu? Betul, tapi agak kurang tepat sedikit aja. Izin bertanya, Bu. Bilangan bulat tuh termasuk ke bilangan pecahan nggak? Nah, bilangan bulat itu nggak termasuk pecahan, desimal juga nggak termasuk. Jadi, bilangan bulat itu bilangan yang bentuknya bulat, di mana terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Ada yang tahu nggak bilangan caca tuh dari berapa sampai berapa? Bilangan caca itu dari 1 ya, Bu? Salah. Jadi, bilangan caca itu mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai tak terhingga. Jadi, bilangan caca bisa dibilang bilangan 0 dan bilangan negatif. Oke, lanjut ke bilangan bulat tadi ya. Nah, bilangan yang berbentuk negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 5, atau seterusnya, itu disebut bilangan bulat negatif. Nah, sementara bilangan yang di atas 0 seperti 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut bilangan bulat Positif. Positif. Nah, benar. Kalian bisa nengok garis bilangannya ya tuh, perbedaan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu kita bahas mengenai penjumlahan bilangan bulat. Untuk penjumlahan bilangan bulat ini kita bisa menggunakan yang namanya garis bilangan, seperti yang kalian lihat di PPT yang udah ditampilin ya. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat itu kita bisa menggunakan garis bilangan untuk membantu, seperti yang digambar. Contohnya, penjumlahan antara bilangan angka 8 dan negatif 3 ya. 8 ditambah negatif 3. Pertama, untuk titik awal, itu bergerak dari titik 0 menuju ke angka 8, ke angka bilangan pertama yang disebutkan di soal. Jadi 0 sampai ke 8. Lalu dibilang dia ditambah negatif 3. Yang namanya ditambah pasti bergerak kan kita. Nah, karena ini negatif, kita bergerak ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, Bu. Nah, benar. Jadi kita harus bergerak ke kiri. Berarti dari 8, kita bergerak mundur ke kiri. Bergerak berarti kita melangkah ke belakang itu 3 kali. Dari 8, berarti 8, 7, 6, 5. Nah, 5 itu adalah hasil penjumlahan dari 8 ditambah negatif 3. Untuk penjumlahan ini kalau zaman ibu dulu dia pakai hutang namanya. Jadi misalkan ibu punya uang 8, terus ibu ada hutang 3. Lalu karena 8 ditambah negatif 3, itu artinya ibu membayar utang ibu 3 itu menggunakan duit yang 8 tadi. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. 5. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk rumus penjumlahan bilangan bulat ya. Yang pertama itu ada negatif A ditambah B, itu hasilnya bisa negatif, bisa positif. Nah, ketika negatif A ditambah B itu hasilnya negatif, jika nilai negatifnya itu lebih besar daripada nilai positifnya. Sedangkan bilangan negatif A tambah B jika hasilnya positif itu, kalau misalkan B-nya itu atau nilai positifnya lebih besar daripada nilai negatif. Lalu yang ketiga, ketika ada bilangan negatif ditambah bilangan negatif, itu artinya dua-duanya hasilnya negatif. Oke, selanjutnya. Nah, contohnya,
seperti berikut. Hitunglah penjumlahan bilangan bulat negatif 27 ditambah 12. Nah, negatif 27 ditambah 12, itu bilangan negatif atau positifnya yang besar? Bilangan Negatif. negatif. Nah, karena bilangan negatif yang besar, maka hasilnya akan negatif. Nah, karena negatif 27 ditambah 12, itu artinya bukan 27 ditambah 12 ya. Itu sama dengan negatif 27 dikurang dengan 12 maksudnya. Seperti yang dicontoh tuh jadinya, negatifnya dikeluarkan dulu, baru 27 dikurang 12. Kenapa negatifnya dikeluarkan dulu? Karena seperti yang tadi, karena bilangan negatifnya itu lebih besar daripada positif, maka nilainya otomatis pasti negatif. Tapi 27 ditambah 12 itu jadi dikurang. 27 kurang 12 hasilnya 5. 15. Jadi hasilnya negatif 15. Lalu contoh yang kedua nih, ada negatif 14 ditambah 29. Lebih besar mana, bilangan positif atau negatifnya? Positif. Nah, karena bilangan positif lebih besar, otomatis kita bisa mengurangi dari bilangan positifnya dulu. 29 dikurang 14. Sama dengan 15. Kenapa negatif 14 ditambah 29 itu jadi negatif? Jadi dikurang, bukan ditambah. Ada yang tahu? Karena yang berlaku sifat tadi, Bu. Benar banget. Sifat yang tadi 3 itu ya, yang udah Ya. dijelaskan. Nah, selain itu bisa pakai, yang Ibu bilang tadi, pakai hutang biar nggak bingung. Misalkan ada hutang 14, dibayar 29, artinya hutangnya berkurang, nggak mungkin bertambah. Lalu yang ketiga, nih soal negatif ditambah negatif. Negatif 36 ditambah negatif 58. Nah, karena sama-sama negatif, tadi hasilnya hasilnya sorry ya. Maaf ya. Jadi negatif 36 ditambah negatif 58 hasilnya negatif 94. 94. Pakai yang konsep utang-utang tadi bisa tuh. Misalkan utangnya 36, ditambah lagi dia ngutang 58, berarti dia utangnya bertambah. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam bilangan bulat itu ada sifat-sifat penjumlahannya. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, ketika ada bilangan bulat A dan bilangan bulat B dijumlahkan, itu jika dibalikkan antara bilangan B ditambah bilangan A, itu hasilnya pasti sama, seperti yang udah ada di konsep di PPT Ibu ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya unsur identitas pada penjumlahan. Nah, unsur identitas ini maksudnya jika ada bilangan 0 ditambah dengan suatu bilangan, misalkan bilangan 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Misalkan 0 ditambah 1, berarti hasilnya 1. Lalu jika ada 2 ditambah 0, berapa hasilnya? 2. Nah, benar. Oke, selanjutnya. Nah, lalu itu ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, misalkan ada bilangan A ditambah B ditambah C. Terus ada kurung nih di antara di antara penjumlahan A tambah B. Nah, seperti pelajaran SD ya. Jika A ditambah B ditambah C, terus ada kurung di antara A dan A ditambah B, berarti kita kerjakan yang ada kurungnya terlebih dahulu. Namun, pada bilangan bulat ini, jika sifat asosiatif A tambah B dalam kurung ditambah C, itu hasilnya akan tetap sama jika dia A ditambah B ditambah C, yang dikurung B ditambah C. Jadi hasilnya bakalan sama. Lalu yang kedua, ada yang namanya sifat tertutup. Misalkan ada bilangan bulat A dan B, nah jika bilangannya A ditambah B sama dengan C, maka C itu bilangan bulat juga. Maksudnya gimana? Misalkan ada bilangan bulat 1 ditambah bilangan bulat 2, artinya 1 ditambah 2 kan 3. Nah, 3 itu termasuk bilangan bulat juga. Nah, itu yang disebut dengan sifat tertutup, di mana hasilnya juga termasuk bilangan bulat. Lalu selanjutnya, mengenai pengurangan bilangan bulat.
Nah, untuk sembarang bilangan bulat A ditambah A dan B selalu berlaku hukum A dikurang B sama dengan A ditambah minus B. Maksudnya adalah ketika A dikurang B itu bakalan sama dengan A ditambah minus B. Karena A ditambah minus B itu sama dengan hasilnya A dikurang B juga. Nah, kan itu kalian lihat A ditambah minus B kan? Di luar kan itu ada positif dan negatif. Itu sifatnya dikali ke dalam. Jadi misalkan positif kali negatif hasilnya negatif. Oleh karena itu A tambah minus B itu sama dengan A dikurang B. Contohnya yang pertama, contoh yang A nih, tentukan hasil penjumlahan negatif 8 dikurang negatif 12. Nah, itu artinya negatif 8 ditambah dengan negatif 12. Itu sama. Jadi negatif 8 kurang 12 sama dengan negatif 8 ditambah negatif 12. Hasilnya negatif 20. 20. Lalu yang kedua, 6 dikurang dengan negatif 10. Itu artinya sama dengan 6 ditambah 10. Nah, 6 tambah 10 ini dapat dari mana? Ketika bilangan ketika negatif ketika kurang ini dikalikan negatif yang ada di dalam kurung. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Lalu yang 8 tambah 12 tadi positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Oleh karena itu 6 tambah 10 itu sama dengan 6 dikurang negatif 10, hasilnya 16. Maaf ya. Lalu yang C itu ketika negatif 14 dikurang negatif 15 dikurang dengan 21. Itu sama dengan negatif 14 ditambah negatif 15 terus ditambah 21 sama dengan hasilnya negatif 8. Nah, coba Ibu tanya ya, jika negatif 18 dikurang dengan negatif 4. Nah, itu jadinya penjumlahan bilangan bulatnya berapa? Negatif Negatif 20. 22. Berapa? Negatif 22. Negatif 22. Ayo hitung betul-betul. Negatif 18 dikurang dengan negatif 4. Negatif 22. Negatif Salah dong. 14. Nah, negatif 14 hasilnya. Karena tadi kan negatif 18 dikurang dengan negatif 4. Artinya negatif dikali negatif positif kan. Jadi negatif 18 ditambah 4. Berapa negatif 18 kurang ditambah 4? Itu sama dengan 14. negatif 14. Dibayar 4. Nah, benar Tiara. Jadi seperti itu ya Tiara. Jangan salah lagi. Baik, Oke, Bu. selanjutnya. Kita masuk ke perkalian bilangan bulat ya. Jadi, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif dulu kita ini ya, kita bahas. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah hasilnya bilangan bulat negatif. Jika ada bilangan A dan B, maka berlaku A dikali minus B itu hasilnya pasti negatif AB. Oke, untuk biar lebih paham langsung ke contoh soal. Next. Nah, contohnya gini. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Nah, selanjutnya suhu tersebut turun sebanyak 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Nah, dalam 10 jam berarti suhu turun sebanyak berapa kali? 5 5 kali. kali. Kenapa 5 kali? Karena dibilang tadi setiap 2 jam. 2 jam dia turun 4. Berarti tadi 10 jam, nah setiap turun itu 2 jam. Jadi 10 bagi 2, 5. Jadi suhunya turun sebanyak 5 kali dengan masing-masing turun, setiap turunnya itu 4 derajat Celcius. Nah, untuk mengukur suhu di puncak pada 10 jam kemudian, berarti kita hitung dulu suhu
suhu totalnya tadi 18 derajat Celcius, berarti 18 dikurang dengan 5 itu sebanyak tadi suhunya turun sebanyak 5 kali, dikali 4 derajat Celcius setiap kali turun. 5 kali 4 hasilnya positif, 20 kan? Karena dia pakai kurung, jadi negatifnya nggak ngaruh. Nah, jadi 18 dikurang hasilnya negatif 2 Celcius. Untuk contoh lainnya, misalkan seperti ini. Tadi kan misalkan ada A dikali negatif B, hasilnya negatif AB. Nah, kalau misalkan ada bilangan 2 dikali dengan negatif 5, berarti hasilnya? Negatif 10. Benar sekali. Jadi seperti itu ya rumusnya. Baiklah, selanjutnya. Nah, sekarang perkalian jika kedua bilangan bulatnya adalah negatif. Hasil dua bilangan bulat negatif dikali dengan... Oke, maaf. Nah, jadi untuk hasil perkalian jika kedua bilangan bulat negatif itu hasilnya adalah positif, di mana negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Atau negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Nah, contohnya yang pertama, ketika ada negatif 8 dikali negatif 12, itu artinya 8 dikali 12 sama dengan 96. Nah, lalu ketika nomor 2 tuh, udah mulai bercampur nih bilangannya. Negatif 7 dikali 3 dikali dengan negatif 8. Pertama, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 7 kali 3 berapa? Minus negatif 21. Nah, benar. Jadi negatif 21 dikali dengan negatif 8, hasilnya positif 168. Lalu soal yang ketiga, ketika negatif 4 dikali dengan dalam kurung 5 dikali negatif 6, yang dikerjakan yang mana dulu? 5 dikali negatif 6 yang di dalam kurung. Nah, berapa hasilnya, Meli? Negatif 30 yang di dalam kurung, Bu. Nah, benar. Jadi, setelah udah dikerjakan yang dalam kurung, baru kita bisa kalikan dengan negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 30 sama dengan 120. Begitu juga soal yang nomor 4 sama ya pengerjaannya. Bisa kalian lihat? Oke, selanjutnya. Nah, perkalian ketika bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Tadi kan yang pertama kali tadi positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, ketika negatifnya duluan, negatif dikali positif, maka hasilnya sama, negatif juga dia. Jadi jika negatif dulu atau positif dulu, jika keduanya adalah positif 1, negatif 1, pasti hasil perkaliannya udah otomatis negatif. Seperti contoh negatif 4 dikali 7, hasilnya negatif 28. Lalu ada 6 dikali negatif 7 dikali 8, itu artinya dikalikan dulu yang di dalam, 6 dikali negatif 7 itu negatif 24, lalu dikali 8 hasilnya negatif 336. Ibu mau nanya, coba kalian jawab ya. Misalkan negatif 12 dikali dengan 3, berapa? Mutiara, berapa? Negatif 36. Nah, benar sekali. Kalau misalkan 12 dikali negatif 4? Negatif 48. Yap, Meli. Oke, selanjutnya. Selanjutnya mengenai pembagian bilangan bulat. Nah, untuk pembagian bilangan bulat ini, dia kebalikan dari perkalian. Iya, kebalikan dari perkalian. Misalkan, P dibagi Q itu sama dengan R, maka di perkalian dia jadinya R dikali Q sama dengan P. Lalu, untuk pembagian bilangan bulat negatif,
ketika bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, itu hasilnya pasti negatif. Lalu untuk bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya sama negatif. Contohnya, yang pertama, negatif 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 berapa hasilnya? 5. Nah, karena negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadinya negatif 15 dibagi 3, maka dia hasilnya negatif 5. Tengok soal nomor 3. Ketika ada negatif 60 dibagi 5, dibagi 3, yang mana dulu yang dikerjakan? Di dalam kurung. Dalam kurung. Nah, negatif 60 dibagi 5 berapa? Negatif Negatif 12. 12. Nah, negatif 12 dibagi 3, berapa hasilnya? Negatif 4. Negatif 4. Benar. Oke, selanjutnya. Jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, seperti yang Ibu bilang tadi. Ketika positif dibagi negatif, hasilnya sama, negatif juga. 18 dibagi negatif 3, maka hasilnya negatif 6. Lalu lihat yang nomor 3, berapa hasilnya? Kira-kira hasilnya berapa yang nomor 3 itu? Negatif 6. Nah, benar sekali, negatif 6. Jadi, 8 itu ditambahin dulu dengan negatif 15. Jadi, bilangan dalam kurung ditambah dulu, yang mana hasilnya jadi negatif 7, baru bisa dibagi dengan 42. Jadi, 42 bagi negatif 7 sama dengan negatif 6. Oke, next. Nah, pembagian dengan 0. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka jika A dibagi 0 itu tidak terdefinisikan. Contohnya, misalkan 1 dibagi 0, maka hasilnya itu tetap 0. Jadi, 0 dibagi A sama dengan 0, jika A-nya kita ganti angka, 0 dibagi 2, maka hasilnya 0. Begitu juga sebaliknya, misalkan 2 dibagi 0, hasilnya 0. Begitu ya untuk pembagian bilangan bulat. Next. Lalu untuk pembagian bilangan bulat jika keduanya adalah bilangan negatif. Nah, untuk jika keduanya bilangan negatif, itu hasilnya adalah positif. Contohnya, negatif 30 dibagi negatif 6, itu hasilnya 5. Coba tengok yang nomor 3. Negatif 75 dibagi dengan 45 dibagi negatif 9. Hasilnya berapa tuh? 15 ya, Bu. Ya, benar banget, 15. Jadi, sifat untuk pembagian bilangan bulat dan perkalian bilangan bulat itu sama ya. Jika negatif dan positif, pasti hasilnya negatif. Lalu ketika negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif, entah itu perkalian atau pembagian. Yang berbeda itu jika penjumlahan seperti yang tadi ya. Baik, Bu. Coba Ibu mau nanya dulu. Ibu mau nanya, kalian paham nggak nih? Misalkan negatif 42 dibagi negatif 6. Hasilnya 7. positif 7 ya, Bu. Benar, 7. Lalu kalau misalkan negatif 63 dibagi 9? Negatif 7. Benar. Selanjutnya mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, dalam menyelesaikan operasi campuran yang memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dapat dilakukan langkah-langkah seperti yang pertama, dahulukan dulu operasi perkalian, lalu pembagian, atau sebaliknya. Maksudnya adalah jika misalkan ditemukan ya, ada bilangan positif, ada dijumlah, dikurang, dibagi, dikali, pembagian atau perkalian itu memiliki maaf ya Ibu lagi batuk. Pembagian dan perkalian itu memiliki derajat yang sama. Maksudnya ketika ketemu perkalian atau pembagian, bisa kerjakan pembagian dulu atau perkalian dulu karena dia memiliki tinggi yang sama. Lalu lanjutkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Seperti itu.
Oke, langsung ke contoh soal biar paham. Misalkan soal yang pertama, ini masih yang positif, masih yang positif semua ya, belum ketemu bilangan negatif. 27 ditambah 28 dikali 3. Kita kalikan dulu 28 dengan 3 baru ditambah dengan 27. Karena ketika positif dengan negatif, dia kali itu lebih maaf sebelumnya. Maksud Ibu ketika kali ketemu tambah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu itu kali baru ditambah. Seperti kalian tahu konsep ka kabataku? Kali bagi tambah kurang. Nah, itu urutan tingginya. Kali bagi tambah kurang. Kabataku. Jadi kita kerjakan kali atau bagi dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. 28 dikali 3 itu 84. Nah, 84 ini baru bisa dijumlahin 27, maka hasilnya 111. Lalu soal yang ketiga, ada 47 dikurang 4 dibagi 7, ditambah 9 dikali 11. Nah, kalau nggak ada kurungnya seperti ini, kita bisa kita kerjakan yang kali sama yang bagi dulu. 84 dibagi 7 itu hasilnya 12, lalu 9 dikali 11 itu 99. Lalu bisa kita kerjakan 47 dikurang 12 ditambah 99. Nah, untuk konsep ini, bisa kita kurangkan terlebih dahulu antara 47 dikurang 12, atau bisa kita tambahkan terlebih dahulu 12 ditambah 19 baru dikurang dengan 47. Itu sama aja karena tambah dengan kurang itu memiliki posisi yang sama. Hasilnya 134. Lalu yang kedua itu ketika kita ketemu bilangan negatif ya. Ini kalau misalkan tahu sifat-sifat tadi pasti tahu cara pengerjaannya. 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Nah, jadi kita anukan kali sama baginya dulu. 12 kali 5, 60. 32 bagi negatif 8 itu negatif 4. Baru bisa 60 ditambah negatif 4, atau sama dengan 60 kurang 4 sama dengan 56. Oke, next. Nah, next kita akan mengerjakan latihan ya. Untuk latihan ini kerjakan per kelompok. Jadi Meli sama Tiara bisa kerjakan sama-sama, tapi kerjakannya sebagai pekerjaan rumah. Kumpul besok ya, besok pagi kumpul ke meja Ibu. Jadi soal pertama itu dicatat ya. Baik, Bu. Sudah? Ya. Oke. 36 dibagi negatif 9 Dibagi negatif 9. kurang dengan 17 tambah 12. Dalam kurung ya, 17 tambah 12. Ibu ulang, 36 dibagi negatif 9, dikurang dalam kurung 17, ditambah 12, sama dengan, itu soal pertama. Ya. Soal yang kedua, negatif 9 ditambah dengan 12, dibagi dengan udah? Bu. Dibagi dengan 18 kali 11 tambah 4. Sudah? Sudah, Bu. Udah, Soal Bu. yang terakhir. 28 bagi negatif 7. Dibagi negatif. Oke, udah masuk semua ya. Maaf tadi Zoom-nya
terhenti karena udah habis waktunya, jadi kita masuk lagi untuk soal. Nah, soal yang terakhir tadi 28 dibagi negatif 7. Lanjutin ya, dikali 3 Dikali 3 dalam kurung, tunggu, dikali 3 ditambah ditambah dalam kurung 9 tambah dengan negatif 2 tutup kurung. Nah, untuk lebih jelas soalnya, nanti Ibu kirim mungkin ke grup ya, supaya kalian nggak salah-salah tulis soalnya. baik. Mungkin sekian dari Ibu. Kalau misalkan kalian nggak paham, boleh ditanya sekarang. Ada yang masih belum paham Jam mengenai berapa bilangan bulat? pengumpulannya? Apa? Terakhir pengumpulan jam berapa ya, Bu? Nah, untuk tugas ini besok kumpul ke sekolah ya, kalian datang. Paling lama Ibu tunggu sampai jam 9. Terus letakkan aja nanti di meja Ibu, oke? Jangan sampai lewat dari jam 9, Ibu nggak terima. Mungkin sekian dari Ibu, karena kalian nggak ada pertanyaan juga. Nanti kalau kalian nggak paham mengenai tugasnya, kalian bisa chat Ibu, oke? Sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk hari ini ya. Terima kasih udah masuk Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.